Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Kompolnas mendesak agar kasus tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara Brigadir Setio Herlambang dilakukan secara transparan. Lalu apa saja yang menjadi catatan dari Kompolnas pasca pertemuan yang dilakukan bersama pihak keluarga Brigadir Setio yang berlangsung kemarin di Kendal? Kita akan membahasnya langsung bersama anggota Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore Mbak Fitri. Pak Wahyu, apa saja keterangan ataupun fakta-fakta yang bisa didapatkan pasca pertemuan terutama dengan keluarga Brigadir Setio? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi kami kemarin hari Rabu sore sudah bertemu dengan keluarga dan dengan pihak Kaltara dipimpin langsung oleh Reskrim Kami dari Kompolnas ada 4 orang, ya, ada Pak Beni Mamoto, Bu Pungki, Pak Yusuf dan saya. Kemudian dari keluarga termasuk didampingi kuasa hukum, kami full menyaksikan rekaman CCTV. Jadi hampir 1 jam lebih kami menyaksikan detik per detik, kami amati, kami lihat sekaligus untuk memberikan klarifikasi atas isu yang berkembang. Tentu saja pertemuan kemarin tidak membuat kesimpulan, tetapi setidaknya pertemuan kemarin menunjukkan kepada publik melalui Kompolnas bahwa apa yang menjadi arahan Bapak Kapolri untuk transparan sudah dilakukan. Nah, dengan menghadirkan keluarga lengkap, kemarin keluarga yang hadir dari selain kuasa hukum, dari istri almarhum, kemudian mertua almarhum, jadi orang tua istri, kemudian dari pihak keluarga almarhum juga hadir semua. Kita saksikan semua, termasuk ada beberapa diskusi. Tadi kalau kuasa hukum menyatakan ada kejanggalan, sempat ditanyakan, kemudian dijelaskan juga kejanggalan ketika otopsi, kemudian ditunjukkan hasil otopsi. Tentu ini belum bisa dibuka kepada publik karena masih dalam proses penyidikan, sehingga kami Kompolnas terus kawal terus karena ada satu hal yang belum diungkap secara detail karena masih harus ada masalah teknis, yaitu uji digital forensik pada HP milik almarhum. Saya kira nanti ketika itu sudah dibuka akan lebih jelas konstruksi kejadiannya, sehingga apa yang sekarang ini menjadi perdebatan di publik, ya, misalkan spekulasi berkembang kemungkinan A, B, C itu nanti akan bisa terkonstruksi dengan jelas, dengan detail. Kompolnas mendorong apa yang disampaikan itu semua supaya rasional, kemudian berdasarkan scientific crime investigation, kemudian juga runtut sehingga jangan sampai nanti ada kejanggalan-kejanggalan yang menimbulkan tanda tanya kepada oleh publik. Itu yang kami lakukan tadi. Pak Beni sudah menegaskan juga nanti ketika sudah semua data dikompuler, kemudian sudah bisa dilakukan gelar perkara terakhir, kami juga berharap keluarga dihadirkan lagi sehingga bisa lebih tahu apa yang menjadi kejadian sebenarnya seperti apa, ya. Oke, baik Pak Wahyu, tapi dari CCTV sendiri, dari rekaman kamera pengawas yang Anda saksikan, apakah itu kemudian selaras dengan konstruksi kejadian? Ya, kami kemarin kami lihat di rekaman 2 CCTV karena ini kan kejadiannya di rumah dinas. Di rumah dinas itu posisinya juga kebetulan dekat sekali dengan Pusdokes, sehingga kita melihat secara detail pintu dari kamar almarhum itu hanya 1 pintu, dan ke dalam kita amati tidak ada orang yang masuk ke situ. Kemudian ketika kejadian sempat ada suara dan sebagainya, itu bukti-bukti yang ditangkap CCTV. Kemudian ada juga lubang di kaca jendela, lubang peluru, dan kita lihat ketika di CCTV sinar arah peluru itu melesatnya ke atas nggak ke bawah, itu kita lihat semua. Tetapi sekali lagi itu kan pandangan kita visual dari CCTV. Kita belum bisa melihat secara jelas. Kemudian juga memastikan pada saat kejadian Kapolda dari tempat, sehingga kalau sekarang ada dari Mabes Polri akan melakukan klarifikasi kepada Kapolda, saya kira ini akan lebih baik lagi sehingga lebih detail nanti ketika data-data yang sekarang belum terkumpul seperti tadi yang saya sebutkan, data dari uji digital forensik dari HP, kemudian saksi-saksi itu kan banyak beberapa kemarin yang terlihat, ya, ada ajudan yang di tempat, kemudian ada petugas yang piket yang kemudian melihat suasananya, karena itu harinya hari Jumat, pas jam sholat Jumat, yang memang sepi di teman-temannya almarhum sedang
melakukan ibadah sholat Jumat semua, sehingga kejadian jam pada detiknya yang kami lihat seperti itu fakta di CCTV. Tentu sekali lagi ini tidak bisa menjadi kesimpulan karena masih butuh juga data pelengkap dari sumber-sumber lain yang harus menjadi nanti konstruksi lengkap ketika nanti akan membuat kesimpulan ya. Oke, Bareskrim Polri sendiri kan sudah melakukan olah TKP ulang, tapi kan kita belum mendengar ataupun mengetahui bagaimana kemudian rincian fakta baru yang didapatkan dari olah TKP ulang ini. Apakah Kompolnas juga sudah mengantongi rincian fakta hasil olah TKP ulang yang dilakukan oleh Bareskrim Polri? Jadi TKP ulang itu kan mengkonfirmasi dari hasil penyidikan dilakukan oleh Polda Kaltara. Nah, ini teknis SOP dari proses penyidikan. Kompolnas tidak pada posisi masuk ke dalam proses itu, tapi kami memantau apa saja yang dilakukan oleh baik Mabes maupun Polda Kaltara. Sepanjang yang kita lihat ini masih sesuai dengan SOP yang ada, kemudian pengumpulan fakta juga sesuai dengan temuan-temuan dalam reka ulang. Reka ulang ini kan didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan fakta. Kami kemarin selain melihat CCTV juga foto-foto ketika dilakukan TKP pertama. Jadi ketika kejadian itu, kemudian setelah dokter memastikan bahwa yang almarhum memang sudah meninggal dunia, kemudian baru dilakukan olah TKP, itu foto-fotonya ada semua. Dan yang dilakukan kan baru itu. Kami ingin nanti ketika data-data yang belum masuk, termasuk penjelasan pendalaman secara detail kepada orang-orang di sekitar situ, ini secara lengkap nanti kami akan minta sehingga publik nanti akan menerima informasi secara runtut. Yang pasti yang kami boleh memberikan apresiasi proses awal transparansi yang dilakukan dengan memberikan kepada keluarga apa saja yang dilakukan oleh Polri dan faktanya apa, ini sudah dilakukan. Saya kira ini setidaknya kemarin saya sempat bincang-bincang dengan istri almarhum, kemudian bincang-bincang dengan mertua, keluarga setidaknya memahami dari CCTV. Saya lagi dari CCTV. Tentu nanti pendalaman akan dilakukan juga dengan beberapa aspek yang penyidik tentu akan lebih tahu untuk menggali informasi ini secara detail. Ya. Oke, baik Pak Wahyu, Propam dan Bareskrim Polri kan sudah diterjunkan untuk sifatnya asistensi. Apakah menurut Kompolnas sendiri untuk menghindari konflik kepentingan akan direkomendasikankah untuk Mabes Polri mengambil alih kasus ini? Ya, kami sempat diskusi dengan Bareskrim. Jadi sekarang ini tahapnya kan proses penyidikan dilakukan oleh Polda Kaltara, sementara dari Propam Mabes Polri dan dari Bareskrim supervisi. Saya kira nanti dalam perkembangannya ketika ada hal-hal yang menurut pertimbangan Bareskrim Mabes itu perlu ditarik ke level pusat ke Mabes, tentu akan dilakukan itu. Kami Kompolnas secara penuh percaya kepada proses ini, sehingga kami tidak akan intervensi. Memang publik banyak yang mendesak untuk dilakukan menarik kasus ini di level Mabes, tetapi kami belum secara detail mendiskusikan apa plus minusnya, karena yang dikhawatirkan oleh publik adalah tidak transparan, kemudian untuk memberikan jaminan publik itu kan statement dari publik. Kita nanti akan diskusi plus minusnya. Kalau memang kecenderungannya harus ke Mabes Polri, kita akan sarankan. Tetapi sampai hari ini sampai sekarang ini yang kami lakukan adalah memantau secara intensif dan sementara ini berjalan dengan on the track. Tentu kita nanti akan lihat perkembangannya lebih lanjut, Mbak. Kita nggak bisa memastikan nanti bagaimana langkah selanjutnya ya. Oke, baik Pak Wahyu, kita harapkan memang pengusutan ini dilakukan secara akuntabel dan juga transparan, dan mudah-mudahan publik juga bisa mendapatkan update terus bagaimana perkembangan terkini mengenai penyelidikan kasus ini. Pak Wahyu, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari Ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.